kehidupan manusia kita semua. Kalau Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan ada 5 urutan kehidupan. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, beliau mengatakan 4 kehidupan. Beda istilah tapi pada akhirnya sama aja. Alam yang pertama, kehidupan kita itu 5 kehidupan. Sehingga kita menjalani 5 kehidupan. Kehidupan pertama, kehidupan di alam ruh. Kedua di alam rahim. Ketiga di alam dunia. Keempat di alam barzakh. Kelima di alam akhirat. Ini 5 rute kehidupan yang pasti kita lewati. Alam yang pertama, kehidupan di alam pertama, alam ruh. Yang mana alam ruh itu? Alam ruh itu ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Surat Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan Nabi Allah Adam sebagai khalifah di bumi. Ketika pertama kali menciptakan Adam, fastakhraja bani Adam. Allah Ta'ala keluarkan anak cucu keturunan Nabi Adam, seluruh umat manusia, tetapi dalam wujud ruh. Bukan dalam wujud fisik begini ya, tapi dalam wujud ruh. Kemudian Allah sekedar minta syahadat. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ya. Nah, Allah Ta'ala bertanya, minta syahadat kepada seluruh arwah kita. Alastu birabbikum? Bukankah aku Rabb? Aku, Allah Ta'ala, Rabb kalian, Rabb pemilik, Malik pemilik kalian? Bukankah aku penguasa kalian? Qalu bala syahidna. Seluruh arwah manusia termasuk kita bersyahadat, bala, tentu ya Allah, syahidna, kami bersyahadat, kami bersaksi, Engkau adalah Rabb kami, Engkau adalah penguasa kami, Engkau adalah pemilik kami. Kemudian setelah itu arwah seluruh umat manusia dikembalikan ke dalam tulang sulbi Nabi Allah Adam. Allah letakkan, Allah tempatkan Nabi Allah Adam di surga. Bunda, ini alam yang pertama disebut alam ruh. Kita pernah hidup di alam ruh untuk bersyahadat kepada Allah. Alam yang kedua adalah alam rahim. Surat Al-Mu'minun ayat 12-13, juga hadis Nabi rawahu Muslim, Inna ahadukum yajma' khalquh fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya penciptaan kalian pertama kali terjadi dalam perut ibunda. Proses penciptaan kita ini jadi manusia ini pertama kali terjadi dalam perut ibunda, kata Nabi Muhammad. Yakunu nutfah, menjadi embrio cikal bakal manusia, yaitu ketika sel spermatozoa berhasil membuahi indung telur. Ini Nabi ngomongnya 15 abad yang lalu, sebelum ada kedokteran modern. Tapi Nabi mengatakan pertama kali itu di perut ibunda. Ya Allah. Padahal belum ada kedokteran modern ya. Belum kedokteran modern, Nabi sudah mengatakan itu. Nutfah pertama kali itu embrio cikal bakal manusia. Embrio, nutfah. Bahasanya nutfah. Hasil pembuahan itu namanya nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian nutfah itu akan berusaha menempel di dinding rahim. Menempel di dinding rahim. Kalau sudah menempel di dinding rahim, yakunu 'alaqah. Ketika berhasil menempel di dinding rahim, akan mendapatkan nutrisi dari sang ibunda, maka berkembang menjadi atau tumbuh menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian akan terbentuk organnya, maka kemudian terbentuk tulang belulang yang akan melindungi organ dalamnya, kemudian akan tumbuh lagi daging yang melindungi tulangnya, dan akan dilindungi dengan kulit sehingga terbentuk menjadi janin yang sempurna. Ya Allah, ini ceritanya ini Nabi sampaikan 15 abad yang lalu. Hadis rawahu Muslim. Kemudian Nabi lanjut lagi, ini yang kedokteran modern nggak bakal punya. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kalau sudah menjadi janin yang sempurna bentuknya, tsumma yursalu ilaihil malak. Allah Ta'ala itu akan mengirimkan malaikat. Fayunfakhu fihi ruh. Tugas malaikat ini meniupkan ruh kepada janin yang sudah sempurna. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan kemudian Allah tentukan suratan takdirnya. Begitu ruh ditiupkan, suratan takdir bagi janin atau bayi tersebut sudah Allah tetapkan, Allah tuliskan. Nggak ada kalau ini di kedokteran.
Kedokteran nggak akan tidak mendeteksi ruh dan suratan takdir. Tapi Nabi Muhammad sampaikan yang tampak kelihatan yaitu proses terjadinya janin bayi, dan Rasulullah sampaikan tentang yang tidak tampak yaitu ruh dan suratan takdir. Bunda, dulu pernah hidup di alam rahim? Yakin? Dulu di alam rahim yakin? Yakin? Ngapain dulu di rahim? Ngapain? Ingat nggak? Nggak ingat sama sekali. Tapi yakin dulu hidup di alam rahim? Ngapain? Nggak ingat. Ya Allah, inilah kita manusia. Kita ternyata sadar dulu di alam rahim, tapi nggak ingat ada apa di rahim itu. Ngapain di alam rahim? Nggak ingat ya. 9 bulan di alam rahim, gitu ya. 9 bulan di alam rahim, kemudian ibunda kita melahirkan kita ke alam dunia. Sekarang kita di alam yang ketiga, alam dunia. Ya Allah. Alam yang pertama, alam ruh, itu kita sudah lewati. Yakin, gak ingat sama sekali. Alam ruh doang kan. Alam kedua itu alam rahim. Ini kita sadar sekarang emang ada kehidupan di alam rahim. Dan kita dulu di rahim ibunda kita. Ketika ditanya ingat gak? Gak ingat apapun. Betapa lemahnya manusia. Alam yang ketiga adalah sekarang, alam dunia. Yang tersisa juga 2, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Kita pertengahan bunda, kita pertengahan pak, kita pertengahan alam dunia. Mau nggak mau kudu lanjut. Kan udah lewatin 2, alam rahim dan alam ruh dan alam rahim. Udah lewat nih 1 dan 2. Sekarang alam 3. Tapi mau nggak mau kan jalan lagi terus di alam yang keempat, alam barzakh dan alam akhirat. Kenapa? Gak bunyi. Cek. Mati. Oke. Lanjut. Kenapa? Cek. Sampai mana tadi? Sampai alam dunia. Bunda, ayahanda, kita tidak tercipta untuk alam dunia. Kita ini diciptakan bukan untuk alam dunia. Bukankah kita sudah membaca surat Al-Mulk? Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Ayat pertama itu tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarak, maha mulia, maha tinggi, dan maha agung Allah Ta'ala. Alladzi biyadihil mulku, yang berada di tangan Allah Ta'ala. Al-mulku, segala kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Ta'ala ala kulli syai', terhadap segala sesuatu qadir, maha mampu. Kekuasaan segala di tangan Allah dan mampu buat apapun. Kemudian alladzi khalaqal mauta wal hayah, yang dia Allah Ta'ala menciptakan al-mauta wal hayah. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan hayah, kehidupan. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan. Kenapa? Liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala liyabluwakum, sekedar ujian, liyabluwakum, ujian bagi kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa sih di antara kalian yang amalnya lebih baik. Ayat lain Suratul Jum'ah. Suratul Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari darinya itu loh. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari menyelamatkan diri dari kematian, mulaqikum, kematian itu yang akan datang menemukan dirimu. Ayat yang lain, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Aynama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikkumul maut, kematian itu akan datang menemuimu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian semua berlindung di benteng dengan pengamanan yang berlapis. Benteng, tembok, kastil dengan pengamanan yang berlapis, kematian akan datang menemui dirimu walaupun berlindung di situ. Oh, cuma masker tok yo, tembus lu. Apa cuma APD plastik, aduh, ya tembus. Dan kenapa ini disampaikan? Yang ingin saya sampaikan, ayo dong punya iman kepada Allah Ta'ala. Lo ini iman, ini akidah, inilah tauhid. Lo akidah bukan di lisan, tauhid bukan omongan doang, tapi perilaku kita ini loh. Perilaku orang beriman gak sih? Perilaku orang berakidah gak sih? Perilaku orang bertauhid gak sih? Jangan terjebak hanya, mohon maaf, fisik aja. Fisiknya pakaian orang Islam, fisiknya seperti orang-orang beriman, physically doang, tapi jiwa dan pemikirannya enggak, belum tentu. Kenapa? Karena ternyata sudah keracunan dengan khobar itu tadi. Jangan terjebak dengan fisik, tampilan luar, faktanya jiwanya ternyata karena hasil pendidikan nasional kita yang gak berkiblat kepada dunia Islam. Jadi kenapa ini disampaikan? Supaya kita tidak paranoid hidup di dunia. Sekarang ini kita dibuat paranoid, ketakutan yang luar biasa. Sekolah kagak boleh, ke masjid jaga jarak, mau buat kajian jangan dulu. Tapi di waktu yang sama, tempat wisata Batu sudah buka semua. Hah? Sekolah nggak boleh, itu ke pantai sana, bejubel orang di pantai. Hah? Mau kegiatan keislaman dilarang-larang. Lah itu yang tiap malam nongkrong di gerdu, main remi, main kartu, nggak ada yang larang. Ini gimana? Oke. Ada yang keliru dengan logika berpikir. Nah, logika akal berpikir kita ibu memang sengaja dirusak dengan pemberitaan yang seperti itu. Dengan sengaja kita diperbanyak kabar berita yang seperti itu. Di waktu yang sama kita dijauhkan dengan rumah Allah, dijauhkan dengan majlis-majlis yang baik, dilarang-larang. Semakin memang kita dijauhkan dari Allah dan Rasulnya, kita dijauhkan dari agama dengan cara yang halus. Kalau bahasanya Orde Baru memang ada bahaya lateng yang gak kelihatan, tapi bahaya itu ada. Kembali ke kehidupan. Kehidupan pertama alam ruh, kehidupan kedua alam rahim, kehidupan ketiga alam dunia. Kita gak tercipta untuk dunia selamanya. Kullu nafsin, udah apa kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian.
Kita akan meninggal dunia, mau tidak mau. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Sebab itu bisa macam-macam, tapi kematian itu cuma satu. Apa itu? Ketika ruh sudah dipisahkan dari jasad. Di alam yang kedua, yaitu alam rahim, Rasulullah sudah memberikan informasi, yursalu ilaihil malak fainfakhu fihi ruh. Sudah ada malaikat yang tugasnya meniupkan ruh ketika janin dalam kandungan. Ya, sekarang di alam dunia bunda, ya sudah ada malaikat yang tugasnya memisahkan ruh dari jasad. Udah ada tugasnya sendiri. Malaikat siapa? Malaikat siapa? Malaikat Israel. Di kanan kiri kita ada malaikat Raqib dan malaikat Atid. Tapi ada malaikat Israel yang tugasnya memang memisahkan ruh dari jasad. Kapan itu? Ya kalau memang sudah waktu ajal itu datang, kan ada suratan takdir sudah kan. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amali wa syaqi wa sa'id. Rezeki itu sudah ditulis di suratan takdir dari Allah Ta'ala. Jodoh itu di tangan Allah gitu ya. Ajal juga di tangan Allah. Maka kalau sudah datang ajalnya, malaikat Israel bawa list absen. Hari ini yang kudu dicabut nyawanya udah ada namanya, kan begitu. Kalau sudah tercantum listnya di tangan Israel, oh ya mau pakai apa? Dia pakai besi ya, meninggal sudah. Ya, gitu ya. Tapi kalau dalam itu belum ada listnya, belum ada namanya, biarpun kecelakaan pesawat, ya kalau belum ajalnya ya nggak meninggal. Tapi kalau sudah ada namanya di tangan Israel, oh sudah ini, wayai. Berangkat sudah. Berangkat. Tapi kalau belum itu, Beb, kenapa ini disampaikan? Supaya kita tidak paranoid, nggak parno, tidak ketakutan berlebihan. Kita takut dengan virus corona itu loh. Lebih takut virus berarti takut pada Allah. Hah? Saya kok nggak pernah lihat masyarakat begitu ketakutan gitu ya. Nggak pernah kelihatan umat Islam itu ketakutan yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Nggak pernah lihat. Tapi sekarang ini dibuat takut banget gitu loh. Gitu ya. Hah? Kemana-mana buat hand sanitizer, kemana-mana buat cuci tangan, gitu kan? Itu paranoid berlebihan. Pernah nggak sih kita itu, ya Allah, wudhu saya batal, langsung ambil air wudhu langsung. Pernah begitu kita? Pernah begitu? Nggak pernah. Nah, kita takut yang berlebihan. Tapi kepada Allah nggak takut. Kepada perintah Allah tuh lo nggak takut-takut bener. Ada larangan dilanggar itu lo masih nyantai. Sadar gak sih ada pendangkalan iman pada diri kita? Dan ini disampaikan, ya terpaksa saya sampaikan. Kenapa? Ya begitu miris gitu ya. Ya Allah, ternyata ini akhir zaman. Akhir zaman itu kita memegang agama akan seperti bara dan panas, sulit dan susah. Di akhir zaman orang yang berpegang teguh dengan agamanya akan panas, berat dan sulit. Itulah tanda akhir zaman. Sekarang yang tidak ke masjid itu yang betul. Yang ke masjid itu keliru. Yang merapatkan softnya karena Rasulullah perintahkan merapatkan soft, itu yang keliru. Yang salah ada yang merenggangkan soft. Ya itulah zamannya. Rasulullah perintahkan kita untuk mengucapkan salam dan bersalaman. Wah, itu menularkan, itu keliru, salah. Ya inilah akhir zaman. Kita diperintahkan untuk iyadatul marid, menengok orang yang sakit. Oh sekarang keliru, salah nengok orang sakit, ketularan. Karena ada gejala apapun sekarang adalah vonis akhirnya pasti corona. Batuk, corona. Bersin, corona. Greges, corona. Main ceret, corona. Gak ada vonis lain.
Nggak ada ponis lain, Bu. Tidak ada penyakit lain. Tidak ada penyakit jantung, tidak ada penyakit kanker, tidak ada penyakit gula, tidak ada penyakit lambung, tidak ada penyakit saat ini kecuali satu tok. Apa itu? Corona. Kita nggak sadar tak kalau kita memang sengaja digiring, diarahkan seperti ini. Padahal yang punya penyakit lambung gara-gara kebanyakan sambal dan pola makannya nggak baik, udah dari tahun-tahun dulu udah ada. Gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya corona. La haula wala quwwata illa billah. Kita dikondisikan secara masif, terorganisir dan rapi sehingga kita terbawa, terkondisikan dengan kondisi seperti ini. Maka yang Habib sampaikan dari tadi adalah yang berkaitan dengan kesadaran keimanan dalam diri dan jiwa. Tapi nggak ngomong tentang yang bohir-bohir ya, tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara berpakaian, tata cara menutup aurat, itu fisik. Tapi kalau jiwamu rusak, jiwa kan nggak kelihatan. Kalau fisik kelihatan dibentuk aja, tapi nggak kelihatan nih, imannya nggak ada, nggak kelihatan. Trust to God itu nggak kelihatan. Iman kepada Allah tuh nggak kelihatan. Kembali ke alam dunia. Kita tidak tercipta untuk alam dunia karena kita harus meninggalkan dunia, mau tidak mau. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajalnya, la yastakhirun wala yastaqdimun. Enggak bisa mikir, itu ajalnya. Oke, ini sudah banyak ayat tentang ajal dan kematian. Percaya apa enggak? Loh, kalau Allah Ta'ala sudah menyampaikan, tidak percaya apa? Iman cap apa gitu? Cap komen. Iman cap apa? Kalau Allah Ta'ala ngomong tentang ajal, tentang kematian sudah seperti itu, kita nggak beriman. Masih iman kepada khobar? Quran apa khobar? Hah? Percaya kepada Allah atau kepada hari tanu? Percaya kepada Allah atau Abu Rizal Bakri, pemilik Triwan? Nemen ini. Hidup pertama alam, kehidupan alam ruh, kehidupan kedua alam rahim, kehidupan ketiga alam dunia, yang keempat alam barzah. Kapan ke alam barzah? Ya kalau idza jaa ajaluhu, kalau ajalnya sudah datang. Kalau malaikat Israel sudah pegang listnya, daftarnya, kalau sudah tertulis, oh hari ini yang meninggal si A, si B, si C, si D, dia sudah meninggal. Mau pakai hand sanitizer atau kagak, apa dia kagak, terserah. Tapi sudah di tangan Israel, dia berangkat. Lanjut nggak Bapak? Lanjut. Boleh dilanjut? Sampai jam berapa kita? Terserah, Bib. Terserah. Jangan, ini pembahasannya tegang ya. Saya nyampaikannya berusaha untuk santai dan senyum, tapi memang temanya tegang. Nggak apa-apa, biar tersadar, biar semangat. Lanjut ya, Bunda, saya akan sampaikan tentang alam barzah. B, proses perpindahan dari alam dunia ke alam barzah bagaimana? Ya, tugas malaikat Israel memisahkan ruh dari jasad. Kita hidup saat ini, kenapa? Physically, dohir kita tubuh, jasad. Tapi dalam diri kita ada ruh, ada jiwa yang nggak kelihatan. Ada yang dohir, ada yang batin. Nah, ketika malaikat Israel melaksanakan tugasnya memisahkan ruh dari jasad, jasad tanpa nyawa, tanpa ruh menjadi jenazah. Menjadi jenazah. Begitu jadi jenazah, Bunda dimandikan, dikafani, disolati. Semoga proses syariat ini dilaksanakan seluruh umat Islam. Jangan sampai divonis, tidak dimandikan, tidak dikafani, tetap dengan pakaiannya,
kemudian diplastiki saja, hanya dimasukkan peti, petinya kemudian dipaku, dikunci. Kalau berani ngebuka dipidanakan penjara. Itu yang membuat umat Islam resah dan marah. Kenapa? Kami tahu syariat Islam. Kami ini orang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau punya jenazah ya dimandikan, dikafani, disolati. Gitu ya. Nah kalau diplastiki tanpa disolati, tanpa dimandikan, tanpa dikafani, itu pelanggaran terhadap syariat Allah. Itu yang membuat kita tersinggung dan marah. Itu yang membuat kita gelisah. Itu yang membuat umat Islam kemudian berani menarik, mengambil jenazah yang dinyatakan COVID. Kenapa? Karena tidak dimuliakan, dihormati selayaknya seorang muslim. Itu yang membuat kita marah. Tapi kan yang diberitakan selalu memojokkan orang-orang yang meminta jenazahnya. Ini melakukan perampasan terhadap jenazah yang positif COVID. Bukan itu masalahnya, tapi kalian tidak sholati, tidak kafani, tidak mandikan sesuai syariat Islam. Yang ada viral malahan disolati dengan rukuk dan sujud. Sejak kapan sholat jenazah pakai rukuk dan sujud itu? Maka kalau nggak tahu syariat Islam, jangan sok tahu. Jangan urus agama kami, karena kami tahu hukum-hukum dalam agama kami. Kedokteran silahkan dunia kedokteran, kesehatan silahkan dokteran. Tapi urusan agama kami lebih tahu agama kami daripada kalian semua. Oke, lanjut. Boleh dilanjut? Begitu terpisah dari ruh menjadi jenazah, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian diletakkan di keranda, dihantarkan ke pekuburan. Bunda pernah masuk ke lubang kubur tuh? Nggak pernah. Kalau yang bapak pernah? Pernah masuk kuburan? Pernah lihat? Di mana? Di TV. Oke, tak ceritakan sedikit Bunda ya tentang lubang kubur itu bagaimana sih? Ya, 1 meter dikali 2 meter, kemudian kedalamannya ya kurang lebih 2 meteran juga ya. 1 meter lebar kalikan tinggi atau panjangnya 2 meter dikalikan dalamnya kira-kira 2 meter. Kemudian di dasar kuburan itu lubang kubur digali lebih menjorok ke dalam lagi ya. Nah inilah Bu yang disebut dengan liang lahat. Jenazah tadi kemudian akan dimasukkan ke dalam liang lahat, cerukan yang lebih dalam itu disebut liang lahat. Dimasukkan ke dalam liang lahat Bunda, kemudian tubuhnya dibaringkan miring. Kemudian tali pengikat kafannya dibuka. Itu yang anak-anak muda milenial menyebut dengan tali pocong. Itu tali yang mengikat jenazah tadi, yang mengikat kafan itu dibuka. Kemudian wajahnya akan dibuka sedikit agar dibaringkan dan pipinya menempel dengan tanah. Jadi wajah terawat dengan MS Glow dan facial itu akan berakhir berkalang tanah. Kemudian ditutup dengan papan, dikumandangkan adzan untuk terakhir kali, ditutup dengan papan dengan tikar, kemudian diuruk dengan tanah, dikasih patok di kaki dan di kepala. Selesai. Bunda, ini cerita akhir dari jasad kita di alam dunia, berkalang tanah. The end. Kecantikan nggak dibawa, cincin, gelang, apalagi anting-anting nggak dibawa itu. Nggak dibawa. Habis, selesai. Itu dalam dunia begitu doang. Boleh dilanjut?
Jasad berkalang dengan tanah, ruhnya bunda. Ruh ini, ruhlah yang kemudian melanjutkan perjalanannya di alam yang lebih tinggi, disebut alam barzakh. Ada alam yang lebih tinggi, yaitu alam barzakh. Adapun kita sekarang alam dunia. Alam dunia itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh mengatakan alam yang paling rendah. Kehidupan yang paling rendah itu alam dunia, alam fisik, alam materi. Kita hidup di dunia terjebak dengan fisik, terjebak dengan materi. Jiwa dan ruh kita terjebak dengan fisik, terjebak dengan materi. Ruh dan jiwa kita, saya pengen setiap pagi begitu adzan berkumandang bangun dan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Ruh dan jiwa kita pengen itu, tetapi kadang fisik, jasad, materi kita berkhianat. Matanya ngantuk, awaknya greges. Gitu ya. Maka disebut dengan alam yang paling rendah, alam fisik, alam materi. Hidup di dunia itu kita terjebak dengan materi. Terjebak dengan materi. Tapi kalau sudah meninggal dunia, jasad berkalang tanah, ruhnya pindah ke alam yang non materi. Alam bukan alam materi, bukan alam fisik, itulah alam barzakh. Di dunia kita melihat, oh harus dengan indera penglihatan. Kita mendengar, oh harus dengan indera pendengaran, harus pakai kuping dan organ-organ ini. Kita merasakan, ya harus dengan tubuh kita, dengan susunan-susuran saraf yang ada. Kita mengecap, merasakan dengan lidah. Ya, itulah alam materi, alam fisik. Tapi di alam barzakh yang fisik kita sudah berkalang tanah, kita melihat, kita merasa, kita tahu dengan tanpa fisik. Sekarang kita di Saujajar, kan begitu. Saya dari rumah belimbing mau kemari, kesulitan. Kenapa? Kudu belok gang sana sini, lupa tempatnya. Ya itulah alam fisik, kita terjebak dengan keterbatasan fisik kita. Tapi kalau di alam barzakh non fisik, kita bisa kemana-mana, kita bisa tahu, kita bisa mendengar tanpa terjebak dengan fisik. Yang di alam barzakh tahu dengan perilaku anak keturunannya, tahu. Oke, agak bingung? Agak bingung bunda? Enggak? Mulai ada pencerahan dan pemahaman. Lanjut ya. Ngomongin alam barzakh ya. Oke. Alam dunia sekarang alam ketiga. Alam berikutnya keempat, alam barzakh. Kita akan meninggalkan dunia, jasad berkalang dengan tanah, ruh yang hidup di alam barzakh. Oke, saya lanjutkan. Baik, alam barzakh, kehidupan kita di alam barzakh bagaimana? Kira-kira bagaimana, Bu? Kira-kira gimana? Kira-kira bagaimana? Belum pernah? Yang pernah di alam rahim, masih ingat gak? Yang pernah lupa, yang barzakh belum pernah. Ada aja alasan. Ya Allah. Enggak. Maksud saya, loh, itulah pentingnya kita belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar asar secara detail dan dalam. Kita jadi tahu. Sama Habib juga lupa dengan alam rahim, lupa, nggak ingat. Tapi gara-gara baca hadis Nabi Muhammad, oh jadi tahu dulu di alam rahim itu begini. Ada bentuk fisik janin, tapi ada yang nggak kelihatan. Ruh, suratan takdir. Rasulullah sampaikan, Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Mu'minun ayat 12-13. Ada. Sama alam barzakh, tentang alam barzakh ini ada. Tapi udah baca belum? Udah baca belum Qurannya? Udah baca belum hadisnya? Belum? Jangan sinetron mulu. Korea.
Tentang alam barzah ya. Ya Allah, 5 menit lagi jam 11. Waktu kita cuma 5 menit. 5 menit. Tadi telat. Ya itulah resiko alam fisik. Angel wes. Bunda, ayahanda, hadirin hadirat, saya sampaikan tentang alam barzah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau merangkumkan dengan indah. Hadisnya banyak, ayatnya banyak, bejibun. Kita kalau menelaah satu-satu nggak kuat, otak kita ini terlalu cetek, nggak kuat. Ibnul Qayyim sudah berikan rangkuman yang terbaik yang mudah dipahami. Hadirin hadirat, ruh itu akan melanjutkan perjalanan ke alam yang lebih tinggi, disebut dengan alam barzah. Di alam barzah bagaimana, Bib? Ada 5 tempat, 5 kelas, 5 level di alam barzah. Kita akan masuk di antara keduanya, di antara kelimanya. Pertama, fil mala'il a'la. Kedua, fil jannah. Ketiga, fi fina'il jannah wa abwabiha. Keempat, fi dunia. Keempat, kelima, fil qabr. 5 tempat di alam barzah. Ruh tadi terpisah dari jasad, jasad berkalang tanah, ruhnya ke alam barzah. Pilihan pertama, dia masuk tempat yang tertinggi, bahasa Arabnya fil mala'il a'la. Artinya tempat yang tertinggi. Bahasa Inggrisnya on the top. Mau ketawa sih Bunda? Nah, kalau bahasa Arab doang kan fil mala'il a'la. Iya, paham bahasa Arab. Tapi ketika diterjemahkan dengan berbagai bahasa, kita jadi gitu kan. Dengan bahasa Indonesia masuk dengan bahasa Inggris, begitu ya, on the top gitu kan. Oke, siapa yang pantas di on the top ini? Tempat tertinggi fil mala'il a'la. Tentu tempat tertinggi on the top, very very important person, VIP. VIP ya, VIP, very important person. Orang-orang penting. Siapa orang-orang penting itu? Siapa orang-orang penting? Siapa orang-orang penting? Siapa? Siapa? Kakak kedengeran Bunda. Siapa? Siapa orang penting? Nabi. Kok nggak presiden aja? Presiden penting nggak? Penting di dunia, belum tentu baik di akhirat. Penting di dunia. Pejabat penting di dunia, tapi akhirat belum tentu. Ibu lo yang jawab, bukan saya. Gitu pontang-panting ngejar jabatan ya. Padahal cuma cerita gini doang, saya bilang VIP tentang alam barzah, nggak ada yang berani. Presiden tuh nggak ada berani bilang gitu. Sadar ya. Ternyata ketika meninggalkan dunia, bukan jabatan duniawi yang penting. Yes, yang VIP, very important person, tentu manusia-manusia pilihan yang penting. Siapa itu? Para nabi, para rasul, kemudian para ulama, pewaris para nabi, kemudian para salihin, orang-orang yang saleh. Tapi nggak ada yang berebut saya mati-matian pengen jadi ulama. Nggak ada berebut jadi ulama. Yang ada berebut jadi anggota DPR. Gitu ya. Berebut jadi kepala daerah. Berebut habis-habisan ya. Tapi nggak ada berebut jadi orang soleh. Nggak ada. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah. Padahal saya cuma cerita dong tentang alam barzah. Sudah nggak ada harganya jabatan dunia ini. Dan bagaimana kita terjebak dengan kehidupan alam dunia sekarang. Fil mala'il a'la, tempat yang tertinggi, on the top, tempatnya VIP, very important person, orang-orang yang penting. Orang-orang penting itu adalah para nabi, para rasul, pewaris para nabi, pewaris para rasul,
para ulama. Kemudian ya paling rendah para sholihin, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Kita masuk gak kira-kira? Ini bukan amin, bukan doa, tanya ini. Pengen, pengen masuk. Pengen doang. Sudah soleh belum? Soleha, soleha ya. Oke. Masuk gak kira-kira? Pedenian. Oke. Fil mala'il a'la, Habib sampaikan tadi ya, ada para nabi, ada para rasul, ada para ulama, para sholihin. Bunda, ayahanda, fil mala'il a'la ini adalah tempat yang Nabi Muhammad itu melewatinya ketika Isra wal Mi'raj. Ingat Isra Mi'raj? Isra itu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mi'rajnya adalah dari alam dunia ke alam yang lebih tinggi, gitu ya. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan para malaikat, bertemu dengan para sholihin, gitu ya. Langit keempat bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan para sholihin dan malaikat muqarrabin. Langit keenam bertemu dengan Nabi Allah Musa dan yang lain-lain. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim dan seterusnya. Dimensi langit ini sebetulnya adalah alam barzakh yang level pertama fil mala'il a'la, tempat yang tertinggi, on the top, VIP, orang-orang penting. Orang-orang penting itu yaitu para nabi, ternyata tetap di situ terbagi menjadi 7 level, 7 tempat. Bu, panjenengan kira-kira langit keberapa levelnya? Ayo yang berharap, ayo minta berapa? Tetap 7 yang mana kira-kira? Tadi kata soleh nggak? Soleh. Oke. Boleh ya, alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Sekarang tak tanya, ini fil mala'il a'la ada 7 tingkatan langit. Kira-kira nih langit itu berapa nih? 1 sampai 7. Ingin yang mana? Maunya 7. Di 7 itu ada Nabi Allah Ibrahim. Di 6 itu ada Nabi Allah Musa. 4 itu ada Nabi Yusuf. 1 itu ada Nabi Allah Adam. Maka kita itu diperkenalkan dengan para nabi dan para rasul. Kan begitu. Iman kepada para nabi dan para rasul. Ada 25 nabi, 25 nama mereka, dikenalkan sejarah kehidupan mereka. Dan ternyata ketika Isra Mi'raj mereka ini terbagi dalam 7 tingkatan fil mala'il a'la. Kita bukan hanya tahu sejarah mereka, bukan cerita, bukan dongeng omong kosong nih, tetapi sinkronisasi hidup kita dengan kehidupan para nabi. Saya selama di dunia ini kira-kira perjuangan saya mirip dengan nabi yang mana? Halo. Kita di dunia nih, jalan hidup kita, pola hidup kita, kira-kira mirip dengan nabi yang mana? Ketujuh, paling tinggi ada Nabi Ibrahim. Sudahkah hidup kita seperti Nabi Ibrahim? 6 ada Nabi Musa. Sudah mirip sama Nabi Musa nggak? Turun lagi. 4 ada Nabi Yusuf. Sudah Nabi Yusuf nggak? 1 ada Nabi Adam. Udah mirip Nabi Adam belum? Nabi mana pun kita mirip. Nabi palsu deh. Nabi palsu mirip ya. Yes. Jadi yang kita kecil dikasih tahu di doktrin, ini loh maksudnya. Bukan cerita doang, tetapi selama hidup di dunia, yang kita tercipta bukan untuk dunia, tapi untuk kehidupan berikutnya. Pola hidup kita, lifestyle kita mirip Nabi siapa sih? Nggak mirip para nabi, ya berarti bukan VIP. Tangganya Nah kalau nggak seperti para nabi berarti nggak VIP, berarti nggak pantas masuk situ. Kenapa? Orang-orang pejuang yang VIP itu
Nabi Musa itu lantang menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah di hadapan Firaun. Nabi Ibrahim itu tegas mengatakan akidah Islam menyembah Allah di hadapan Namrud. Kan begitu ceritanya. Nabi Ibrahim pada akhirnya dipersekusi, dikriminalisasi, ditangkap oleh aparat. Nabi Musa juga dikejar-kejar Firaun dengan pasukan militernya. Kan begitu. Nabi Muhammad juga sama, berhadapan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Kita ini loh hidup sekarang di barisan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, atau di barisan para penguasa, barisannya Namrud. Barisan mana sekarang? Hah? Ayo. Kira-kira kita di barisan yang mana? Hanya pengulangan sejarah kok. Nabi Ibrahim itu berjuang dengan menghadapi Namrud. Nabi Musa mengulangi sejarah lagi, berhadapan dengan Namrud. Nabi Isa itu juga berhadapan lagi dengan penguasa Romawi di Palestina, di Al-Quds, di Yerusalem. Nabi Muhammad juga sama berhadapan. Ini pengulangan sejarah bahwa akan ada para pewaris para nabi yang akan berhadapan dengan pewaris Firaun dan Namrud dan Abu Jahal. Itu sejarah yang akan selalu berulang. Kita posisi kita di mana? VIP nggak? VIP nggak? Kalau VIP ya ini rute ritmenya itu dari zaman ke zaman, ritmenya ini. Mereka berjuang untuk Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, mereka berjuang untuk agama Allah. Kita berjuang untuk agama Allah enggak? Hah? Halo, kecil sama. Jadi kalau saya nggak berjuang tapi jadi orang yang soleh, it's okay, it's good, nggak apa-apa. Tapi jangan VIP. Anda nggak masuk VIP yang nggak ada perjuangan. Ekonomi. Ada VIP, bisnis. Ekonomi AC atau ekonomi kipas angin bu? Mohon maaf, hidup itu pilihan kok. Anda pilih berada di barisan para Rasul atau barisan penguasa, hidup itu adalah pilihan. Anda punya putra dan putri, pilihan. Anda bariskan anak Anda di barisan para penguasa yang bergelimang dengan harta, atau Anda bariskan dengan para Rasul yang mereka capek hidup di dunia. Itu pilihan pendidikan anak di tangan Anda. Boleh, silakan. Itu kalau orang meninggal dari rumah sakit itu mesti corona, nggak dimandikan, nggak apa. Itu gimana hukumnya? Kita ini kan selain yang memutuskan juga pernah. Gimana dosanya? Itulah yang membuat umat Islam resah, yang membuat level rakyat jelata bergejolak. Itu kenapa? Nah, keluarga kita digituin, siapa sih yang terima? Siapa yang nggak sakit hati? Belum lagi keluarganya dikucilkan sama tetangga kanan kiri. Itu corona tuh, padahal belum tentu iya, masih negatif. Nanti seminggu 2 minggu baru keluar, oh maaf kemarin ternyata negatif, kagak positif, udah terlanjur, lo plastikin. Kan begitu. Udah terlanjur diplastikin, udah terlanjur tetangga kanan kiri udah takut, udah terlanjur sekampung mau cilkan, udah terlanjur. Efek sosialnya itu merusak hubungan sosial, merusak agama, merusak segalanya. Dan itu semua sumber akarnya adalah khobar. Dari mana? Khobar. Yang menanggung jawab siapa? Yang pemegang kebijakan dan penguasa. Saya kan nggak berkuasa. Kita rakyat jelata kan nggak punya kekuasaan apapun. Kan nggak bisa mati juga kan. Loh, kalau kita kan pengen, jelas dong kita muslim kok, pengen dimandikan, pengen dikafani, pengen disolati sebagai layak seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi karena kita tidak berkuasa, ada di atas kira orang-orang yang berkuasa dan memaksakan kehendak mereka. Mereka tanggung jawab. Sekarang nih kita terdesak, kita dikucilkan, kita dianggap jelek, dikriminalisasi dan sebagainya. Oke,
Lihat ntar lo di alam barzah dan akhirat, liatin lo. Karena nggak hidup di dunia doang, masih ada kehidupan berikutnya. Sekarang oke. Lihat nanti di barzah, lihat nanti di akhirat. Hati-hati. Hati-hati, ini urusannya sampai panjang, nggak dunia doang. Bunda, tentu kita pengen yang terbaik, gitu ya. Tetapi kita nggak punya kuasa. Kita tidak punya kekuasaan. Mereka yang berkuasa, ya mereka yang tanggung jawab di hadapan Allah dan Rasul. Kita nggak pengen begitu. Siapa yang pengen? Nggak ada yang pengen. Jenazah nggak diapa-apain, diplastikin doang seperti ini. Siapa yang mau? Dipetiin kan kagak diadepin kiblat, nggak diadanin. Oke, lanjut ya. Jadi VIP kagak masuk loh. Jangan kecil hati, santai-santai. Ngajinya belum selesai, masih panjang. Ini hanya pembukaan. Pertama, fil barzah itu fil malail a'la. Beb nggak VIP, beb perjuangannya kurang. Oke, di bawahnya masih ada level kedua. Namanya fil jannah. Tempat kedua itu fil jannah, artinya di surga. Bahasa Inggrisnya on the heaven. Apa? Heavennya. Apa? Paradise ya. Ya, heaven atau paradise, paradise. Ya. Heaven surga, paradise apa? Juga. Paradise itu bahasa Arabnya Firdaus. Jannatil Firdaus. Surga Firdaus. Bahasa Inggrisnya Paradise. Paradise. Taman Firdaus. Oke, Bunda, ada tempat kedua. Kalau nggak VIP, nggak masuk di fil malail a'la. Tempat kedua fil jannah. Fil jannah siapa yang berhak? Pertama, sholihin, orang-orang yang soleh. Dan ada dannya, as-sholihin wasyuhada. As-sholihin wasyuhada. Mereka orang-orang soleh tapi syahid. Ya, kalau zaman Rasulullah, zaman sahabat, mereka syahid, yang menegakkan agama Islam, pertaruhkan nyawa, harta, keluarga, semuanya untuk Allah, margang nyawa, syahid. Zaman sekarang kagak perang, tapi syahidlah dengan apa? Syahidlah dengan hartamu, syahidlah dengan ilmumu, syahidlah dengan profesimu, syahidlah dengan pekerjaanmu. Artinya apapun profesi kita, niatkan saya berjuang menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Islam, pembelaan saya untuk Allah dan Rasul. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Semoga. Caranya bagaimana, Beb? Ya ada masjid, backup lah masjid itu. Ada madrasah, backup dah madrasah itu. Ada pesantren, backup itu pesantren. Ada TPQ itu dimakmurkan. Ada majelis taklim seperti ini, sukseskan, backup dong. Ini bagian dari menegakkan kalimat Allah. Kira-kira bisa? Tempat kedua itu ya, semoga bisa. Ada tempat ketiga, Bunda, fi fina'il jannah. Artinya di terasan surga. Gak ada masuk surga ya, tapi teras. Di teras. Gak masuk surga, tapi fi fina'il jannah, teras surga. Di depan situ. Beb, siapa yang fina'il jannah? Mereka itu orang yang soleh. Mereka itu backup agama Allah, syuhada. Tetapi ada masalah. Satu, ketika meninggal dunia belum lunas utangnya. Punya utang yang nggak beres.
itu membuat langkah kaki ke surganya terganggu. Stop, nggak boleh masuk surga karena utangnya berberes. Silahkan tunggu di luar, waiting list masuk ke surga. Tapi lumayan kan, juga masuk neraka udah di teras. Lumayan di teras sih masuk neraka. Waiting 3 tempat ya, 3 fil mala'il a'la, fil jannah, fi fina'il jannah. Tempat tertinggi VIP, kedua di surga, ketiga terasan surga. Ini 1, 2, 3 zona aman, zona hijau. 4, 5 zona merah. Nggak boleh zona merah. Ini kan yang saya ceritanya enak-enak ya, selamat-selamat. Saya ceritanya nggak selamat juga dong. Oh, biar imam, jangan dikira lantas selamat semua. Oh, dia nggak selamat di barzah. Siapa Beb? 4 itu fit dunia. 4 itu fit dunia. Ketika tubuh jasad berkalang nanah, ruh ternyata tidak bisa nembus ke alam barzah, tapi terjebak dengan alam dunia. Gentayangan lu jadi bocor. Kagak. Beb, siapa Beb yang bisa begitu? Ya, karena ketika dia hidup, dengerin ya, ketika dia hidup dulu di dunia, ketika rohnya masih bersama jasad, ketika hidup di dunia, dia hidup dengan kedonyan. Apa kedonyan? Terperdaya dengan gemerlapnya dunia, yang ada di benaknya, yang ada di pikirannya, yang jadi perjuangan hidupnya urusan dunia. Gak pernah mikir nanti di akhirat bagaimana, gak pernah mikir. Sekolah yang benar, kerja yang kaya, tapi anaknya bisa bodoh apa enggak? Bodoh amat, yang penting bisa matematika, bahasa Inggris. Biasa sholat enggak? Nggak tahu, pokoknya pinter deh, ranking 1. Ke masjid enggak? Nggak tahu, pokoknya lesnya nggak pernah absen. Bisa baca Quran nggak? Nggak ngerti ya, tapi bahasa Inggrisnya lancar kok. Ada pola-pola seperti ini. Ini pola yang akan melahirkan generasi-generasi kedonyan. Maka saya sampaikan, kita semua ini korban pendidikan nasional yang kiblatnya nggak ke negara Islam. Ujian nasional itu matematika, apa lagi? Bahasa Inggris. Kagak penting, kudunya bahasa Arab ujian nasional untuk orang Islam. Tiap hari sholat nggak? Tiap hari sholat, tiap hari baca Quran, kudunya ujian nasional itu bahasa Arab bukan bahasa Inggris. Ngapain bahasa Inggris? Kudunya ujian nasional itu bahasa Arab yang kita pakai. Hati-hati ya. Pola hidup kita, pola pendidikan kita terkondisi supaya agama sekedar pelengkap. Kalau ada acara, ya dibuka dengan Quran, ya dibaca Quran, baca doang, nanti nggak ada urusan sama Quran. Kalau menjabat, disumpah dengan sumpah Quran, ya disumpah Quran. Ketika menjabat, ya Quran nggak ada urusannya sama sekali, nggak dipakai. Kita itu dikondisikan agama ada, tetapi pelengkap formalitas. Hati-hati ketika hidup di dunia kedonyan. Sukses kerjanya, sukses kuliahnya, ranking bagus, ngaji nggak tahu, wudu nggak tahu, sholat nggak tahu. Nanti di akhirat bagaimana? Nggak tahu. Pokoknya dunia, pokoknya kerja, pokoknya karir, punya rumah, punya mobil. Udah kredit kendaraan akhirat belum? Nah. Punya kaplingan di akhirat nggak? Itu bahasa lainnya kedonyan. Kenapa? Selama hidup di dunia hanya berjuang untuk urusan-urusan dunia, tidak pernah berjuang mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Kalau meninggal dunia,
jasad berkalang tanah, ruhnya mentok di langit-langit dunia. Kenapa? Ketika ruh itu dulu hidup di dunia, ketika mati udah nggak usah kemana, tetap aja di dunia tempat yang kau perjuangkan itu, tetap aja di situ. No, terus-terusin aja lo di situ. Habib sampaikan zona merah ini, Pak. Zona merah ini. Kelima, zona hitam. Terakhir kelima, zona hitam. Beb, zona hitam ini bagaimana? Ketika ruh terpisah dari jasad, jasad berkalang dengan tanah, ruhnya boro-boro, ruhnya nggak bisa ke alam barzah yang 1, 2, 3, fil malil a'la nggak bisa, fil jannah nggak bisa, fina il jannah nggak bisa, ke tempat keempat di alam dunia kagak bisa, tapi dia terjebak, stuck di lubang kuburnya. Jadi isolasi di situ. Positif. Dia positif sehingga terisolasi di lubang kuburnya. Kenapa? Karena malaikat mungkar dan nakir sudah siap dengan azab kubur. Ada azab kubur loh ya. Sebelum azab yang beneran di alam akhirat nanti, sebelum azab yang bener-bener di neraka, sudah ada azab kubur. Sudah ada azab kubur. Siapa beb yang terjebak, terisolasi dari lubang kuburnya? Siapa beb? Ya, mereka adalah orang-orang ketika hidup di dunia, mereka tidak pernah berjuang untuk kehidupan barzah dan akhirat, hanya pentingin urusan duniawinya saja. Satu itu. Kemudian ketika mengumpulkan dunianya, ketika mengumpulkan hartanya, dia tidak peduli halal atau haram, yang penting fulus. Yang penting jabatan saya, walaupun dengan cara curang, ngikut temennya, jegal orang lain, yang penting saya karir bagus. Yang penting nilainya bagus. Yang penting tugasnya dimasukkan upload. Yang penting nilainya ranking 1. Padahal yang ngerjain di rumah emaknya. Jujur itu mahal ya? Iya. Lebih penting jujur atau lebih penting ranking? Jujur. Oh yang benar. Dan kenapa ini semua terjadi? Ya, berpuluh-puluh tahun kita dibuat pendidikan nasional yang seperti itu. Yang penting ranking, yang penting prestasi, yang penting bahasa Inggris, yang penting matematika. Kita dididik untuk itu. Kejujuran itu nggak dihargai. Jujur tapi nilainya bagus. Buat apa? Yang penting kan ranking 1-nya, walaupun nggak jujur. Gitu kan? Yes. Kita dikondisikan seperti itu. Padahal pola duniawi seperti ini berbahaya bagi barzah dan berbahaya bagi alam akhirat. Bunda, yang saya sampaikan masih barzah loh ya, belum akhiratnya. Kalau barzahnya beres, insya Allah akhiratnya beres. Barzahnya ribet, akhirat lebih ribet. Jadi barzah ini masa transisi sebelum ke akhirat. New normal. Sebelum normal beneran nanti di akhirat. Ini new normal nih barzah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.